Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita memasuki bab as-salatu 'ala al-mayyit wa tashyi'uhu wa huduru dafnihi wa karahatu ittiba'in nisa'i janais. Bab tentang salat jenazah dan anjuran untuk mengiringinya serta menghadiri proses penguburannya dan makruhnya atau dibencinya wanita untuk ikut mengiringi jenazah. Di dalam bab ini dibawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikut pemulasaraan jenazah sampai disolati, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang mengikutinya sampai dikubur, maka dia mendapatkan 2 qirat. Kila, lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma qiratan?" Apa yang dimaksud dengan 2 qirat, wahai Rasulullah? Qala mithlul jabalainil azimain. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini menunjukkan keutamaan untuk mengikuti pemulasaraan jenazah. Ketika ada yang meninggal, ya, di antara kaum muslimin, maka segera orang-orang sekitar untuk mengurusnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar prosesnya dipercepat, jangan ditunda. Karena Nabi mengatakan, "Asri'u bil janazah." Segerakanlah pemulasaraan jenazah sampai selesai. Ya. Apakah itu orang baik ataukah itu orang jahat? Ya. Karena kualitas keislaman masing-masing orang itu berbeda-beda. Baik. Apalagi orang kafir, ya, yang tinggal di situ dan tidak ada yang urus kecuali komunitas muslimin. Jadi segerakan aja. Kalau ada yang misalnya circle-nya atau teman-temannya disuruh segera ngurus, jangan terlalu lama ditunda. Ya, karena itu tidak baik di tengah komunitas muslimin seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seandainya jenazah itu baik, maka dia akan segera mendapatkan kebaikan di alam barzakh setelah proses penguburan. Kalau jenazah itu buruk, maka ngapain berlama-lama di tengah-tengah kalian? Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Jadi poinnya, ketika ada yang meninggal, dianjurkan untuk segera memprosesnya. Nah, dan mereka yang ikut pemulasaraan jenazah sampai disolati, ya, bahkan sampai dikubur, itu mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, yang disebut dengan 2 qirat. Kalau sampai sholat saja 1, kalau sampai menguburkan itu 2. Dan qirat itu seperti gunung yang besar, gunung yang besar. Nah, itu pahalanya.
mengiringi jenazah muslim dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah. Dengan penuh keimanan maksudnya ya dia percaya di situ ada perintah Allah kepada setiap muslim untuk mengurus jenazah saudaranya. Maka dia lakukan itu karena Allah. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Itu iman. Wahtisab. Adapun ihtisab adalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari Allah. Jadi apa yang dia lakukan itu bukan hal yang sia-sia. Akan tapi ada pahala. Dan pahala itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengikuti pemulasaran jenazah ya dengan penuh keimanan, dia sadar ini perintah Allah, dia lakukan karena Allah, wahtisab, dan dia berharap pahala dari Allah. Ini menunjukkan bahwa berharap pahala dari Allah itu tidak menafikan keikhlasan. Ya, karena ikhlas itu artinya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ikhlas, memurnikan amalan hanya untuk Allah dengan sadar ini perintah Allah, saya lakukan karena Allah. Itulah makna ikhlas. Dan berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menafikan keikhlasan. Ya, keliru ketika ada orang yang memaknai keikhlasan hanya sekedar beramal tanpa berharap apa yang dijanjikan Allah dan tanpa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu keliru. Itu bukan keikhlasan. Ya. Sebab makna ikhlas sebagaimana terangkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, maknanya seorang berbuat dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan berharap pahala darinya dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaihi, dan dia terus bersama jenazah itu walaupun dia tidak ikut memandikan, karena tidak semua orang harus memandikan. Dia nunggu aja duduk gitu, sambil nunggu prosesnya selesai. Baik, pahalanya berjalan sampai selesai disolatkan. Wa yufraqa min dafniha, dan sampai proses penguburan selesai. Fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain, maka sesungguhnya dia mendapatkan 2 qirat dari pahala. Kul qiratin mithlu Uhud, setiap qirat itu seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya 1070 meter. Ya. Tingginya segitu. Baik. Dan pernah ada perkiraan timbangannya, ditimbang dengan tonase itu berat sekali. Ya, bagi yang bisa dicek, ada yang menghitungnya. Ya, dengan tinggi segitu, kemudian lebar dan luas. Ya, itu bisa diperkirakan beratnya. Sekarang kan cara menghitung kan canggih, bisa dicek. Baik. Besarnya gitu. Paling tidak secara visual saja yang pernah berkunjung ke kota tadi akan melihat itu gunung. Baik, gedenya segitu. Itu 1 kilo. Jadi kalau seorang mengikuti jenazah muslim sampai selesai penguburan, dapatnya 2. Ya. Jadi nggak sia-sia juga. Sehingga ketika seorang duduk di situ, yang terfikir adalah semangat untuk mendapatkan pahala yang besar dan semangat untuk menjalankan ibadah, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man khata 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mereka dari rumah. Ya, biarlah kaum pria menyelesaikan tugas tersebut. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Akan tapi ada juga pendapat bahkan lebih daripada itu, mereka mengharapkan para wanita untuk mengiringi jenazah, ya, mengikuti jenazah sampai di kubur. Memang ada sejumlah pendapat di kalangan para ulama. Jadi minimalnya adalah makruh. Ya, minimalnya adalah makruh. Hal itu tidak disukai atau hal itu dibenci. Qala rahimahullah bab istihbabi takthiril musallina 'ala al-janazah wa ja'li sudufihim thalathatan fa akthar. Bab anjuran untuk memperbanyak orang yang menyolati jenazah. Jadi semakin banyak orang yang terlibat dalam menyolati jenazah itu semakin baik. Ya, semakin baik. Baik. Wa ja'li sudufihim thalathah, dan hendaknya mengatur barisan itu menjadi tiga baris. Kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa ya ikutin aja, karena memang tempat terbatas gitu. Apalagi kalau jumlahnya itu sangat besar, sangat banyak, seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Masya Allah. Jadi mengatur menjadi 3 barisan itu sifatnya anjuran saja, kalau memang memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan, ya udah ikutin aja kondisi tempat sholat tersebut. Nah, jadi 3 shaf atau qala Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridainya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La min mayyitin yusalla alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi." Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ya seorang mayit disolati oleh jumlah muslimin mencapai 100 orang. Di sini disebutkan mencapai 100. Ya, dalam hadis mencapai 100. Ya. Semuanya memberikan syafaat untuk si mayit. Syafaat tidak dimaksud bantuan. Bantuannya berupa apa? Doa. Ya. Jadi yang sholat itu kan doain si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu. Ini bantuan ini. Bantuan dari yang hidup untuk yang mati. Disebut dengan syafaat. Disebut dengan syafaat. Itu artinya bantuan. Baik. Jadi 100 orang semuanya mendoakan si mayit. Tidaklah hal itu dilakukan melainkan pasti sampai dan bermanfaat bagi si mayit. Ini keutamaan untuk memperbanyak jumlah orang yang sholat, ya, banyak jumlah orang yang menyolati jenazah, gitu. Masya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslim yamut, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, la yusyrikuna billahi syai'an, illa syafa'ahumullahu bi." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang, ya, yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala ya berikan manfaat atas doa-doanya itu untuk si mayit. 40 orang. Kalau sebelumnya hari ini 100, ini 40. Ya, 40 orang. Paling tidak 40 jumlah yang menyolati jenazah. Baik. Dan syaratnya mereka yang nyolati itu tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala, pernah menyekutukan Allah. Tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala rahimahullah wa an Ma'thab ibn Abdillah al-Yazani qala kana Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'ala al-janazah fa taqala an-nas 'alayha jazaa'ahum 'alayha thalathata ajzaa. Dari Ma'thab bin Abdillah, dia mengatakan adalah sahabat yang mulia Malik bin Hubairah, semoga Allah meridainya. Kalau beliau menyolati jenazah, maka beliau atur ya barisan orang yang menyolatinya menjadi tiga, ya, tiga baris. Maka kala Rasulullah SAW, kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad awjab. Barang siapa yang menyolati jenazah, ya, 3 saf, ya, pasti doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan berikutnya ini mengatur barisan menjadi 3 saf. Ya kalau banyak, kalau sedikit gimana? Misalnya 3 orang. Yang nyolati jenazah ini 3 orang. Misalnya, gimana cara barisnya? Ya udah 3 saf. Gitu. Imam terus saf pertama, saf kedua. Pokoknya diaturnya 3 saf. Misalnya ada 10, ya 10 bagi aja 3, ada 3 baris. Gitu. Baik. Nah ini juga ketentuannya. Itu ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi berapapun dibagi menjadi berapa? 3. Berapapun jumlah orang yang hadir dibagi menjadi 3. Kecuali kalau memang nggak cukup karena saking banyaknya orang itu merubah terus berapapun barisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.